Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar Big Data. Pada hari ini teman-teman akan belajar gitu ya, akan diberikan pemahaman, pengetahuan tentang tantangan dan peluang dalam Big Data kesehatan. Apa yang akan kita bahas gitu ya pada video kali ini? Ada 3 gitu ya. Pertama adalah overview atau mereview kembali gitu ya, materi yang sebelumnya tapi tidak akan semuanya. Kemudian yang kedua adalah tantangan implementasi Big Data di sektor kesehatan. Dan ketiga adalah peluang dalam implementasi Big Data. Untuk bagian overview, kita akan mereview kembali, merefresh kembali ingatan teman-teman berkaitan dengan manfaat Big Data kesehatan. Jadi Big Data secara khususnya di sini adalah Big Data Analytics, gitu ya, atau analisis Big Data itu ternyata dapat meningkatkan proses bisnis, gitu ya, proses bisnis pelayanan kesehatan, gitu ya, khususnya di sini revenue atau pendapatan, income, gitu ya, dan kepuasan pengguna layanan kesehatan. Kenapa demikian? Karena ada beberapa fitur atau keunggulan ketika Big Data Analytics gitu ya di sektor kesehatan ini diimplementasikan. Salah satu contohnya itu berkaitan dengan proyeksi gitu ya, proyeksi tren penyakit ke depan 5 tahun yang akan datang gitu ya, kemudian 10 tahun yang akan datang berdasarkan data-data yang sekarang, kemudian proyeksi berkaitan dengan DNA sequencing atau pemetaan DNA gitu ya, dan sebagainya. Nah, akan tetapi gitu ya, untuk mewujudkan Big Data kesehatan ini tidaklah mudah. Ada banyak peluang, ada banyak tantangan gitu ya. Berbagai hambatan itu harus dilalui oleh instansi pelayanan kesehatan. Baik, secara garis besar gitu ya, saya tidak akan menyebutkan terlalu banyak. Saya ambil 4 saja gitu ya secara utamanya. Pertama adalah Big Data itu dapat meningkatkan kinerja rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan efektivitas dan efisiensi manajemen. Efektivitas dalam hal pemberian asuhan pengobatan gitu ya, asuhan keperawatan, asuhan kebidanan dan sebagainya. Kemudian efisiensi dari segi cost ya, dari segi pengeluaran, mencegah fraud dan sebagainya. Nah, kemudian gitu ya, perawatan berkelanjutan dan pengobatan itu bisa efektif bagi pasien. Kenapa? Karena ada yang namanya teknik analisis. Treatment mana yang terbaik untuk pasien A? Pasien dengan diabetes, misalkan dengan diabetes, kemudian karakteristik pasiennya seperti ini, gitu ya. Obatnya apa yang terbaik? Tidak semua pasien dengan penyakit yang sama itu kedepannya gitu ya. Tidak semua penyakit yang sama pada seorang pasien itu obatnya sama. Bisa saja nanti akan berbeda. Gitu ya, kombinasinya bisa saja akan berbeda. Nah, oleh karena itu dibutuhkan nanti Big Data Analytics. Nah, kemudian gitu ya, selain perawatan berkelanjutan, pengobatan juga bisa efektif. Bisa juga penemuan metode pengobatan yang terbaru untuk penyakit. Gitu ya. Dari gejala-gejala yang muncul, kemudian dari karakteristik pasien yang muncul, kira-kira nanti obatnya apa, itu bisa terlihat gitu ya, atau terdeteksi. Kemudian adanya personalisasi dan integrasi komunikasi. Maksudnya apa? Maksudnya ini berkaitan dengan data atau riwayat pengobatan pasien gitu ya. Kemudian pasien juga bisa berinteraksi dengan dokter, pasien juga bisa berinteraksi dengan tenaga kesehatan, atau pasien bisa secara real time mengontrol kondisi kesehatannya dengan adanya wearable devices gitu ya, atau misalkan dalam hal ini gadget ya, gadget entah itu smartwatch gitu ya, entah itu kedepannya adalah alat tensi tanpa harus ada yang terkoneksi dalam bentuk kabel dan sebagainya. Mungkin kedepannya akan seperti itu gitu ya. Nah, oleh karena itu Big Data ini sangat bermanfaat untuk sektor kesehatan. Tapi gitu ya, kita akan lihat tantangannya apa saja gitu ya, di dalam implementasi Big Data kesehatan di Indonesia. Pertama,
berkaitan dengan confidentiality and data security. Maksudnya apa? Maksudnya ini berkaitan dengan data, gitu ya. Kerahasiaan data dan keamanan data masih belum bisa dibilang bagus di Indonesia, gitu ya. Terlebih lagi dengan adanya kasus pembobolan data kesehatan dan malware di beberapa rumah sakit di Indonesia. Gitu ya, ada kasus-kasus yang mungkin teman-teman juga pernah mendengar gitu ya pada tahun 2017 atau 2016 ya, saya lupa. Pokoknya pada saat itu rumah sakit besar di Indonesia terkena malware. Ya, akhirnya apa? Akhirnya data kesehatan pasiennya di rumah sakit tersebut tidak bisa di recovery. Gitu ya. Sudah dalam bentuk digital itu nggak bisa di recovery. Gitu. Nah, kemudian keamanan data di berbagai provider gitu ya. Kalau misalkan rumah sakit itu meng-hire provider lain atau pihak ketiga di dalam penyediaan sistem informasi rumah sakit, kemudian di dalam penyimpanan data, bisa saja gitu ya, kemungkinan keamanan data untuk diterobos oleh orang luar yang tidak bertanggung jawab itu bisa terjadi, gitu ya. Makanya kalau di dalam security data, gitu ya, digital security atau cyber security itu ada standar keamanan tertentu, gitu ya, standar keamanan tertentu sehingga dalam hal ini provider bisa menjamin keamanan data, kerahasiaan data supaya tidak dibobol, supaya tidak dicuri oleh orang lain dan tidak disalahgunakan, gitu ya. Nah, jadi tantangannya itu berkaitan dengan kerahasiaan data dan keamanan data. Yang kedua, access to information. Maksudnya apa? Jadi, teman-teman, gitu ya, sistem informasi yang ada di Indonesia, khususnya untuk sistem informasi kesehatan dan rumah sakit, itu sulit untuk diakses, gitu ya. Sulitnya mengakses data pasien itu dalam bentuk digital itu sangat sulit. Kenapa? Karena sebagian besar, hampir 90% itu masih dalam bentuk paper, gitu ya. Kemudian data kontrol berkaitan dengan penyebarluasan data dan informasi pasien ini masih tidak baik ya, belum bagus gitu. Nah, ini nanti berkaitan juga dengan RUU Perlindungan Data Pribadi. Contohnya apa gitu ya? Contohnya ini biasanya para tenaga kesehatan gitu ya, tenaga kesehatan itu secara suka keselimpet kalau di kantin itu ngomongin pasien kelolaannya, gitu ya, suka keselimpet ngomongin pasien kelolaannya di rumah sakit, entah di kantin itu digosipin, gitu. Nah, itu nggak boleh. Atau lagi gitu ya, pasiennya sendiri yang ngeposting segala aktivitas yang ada di rumah sakit misalkan. Nah, itu nggak boleh, teman-teman. Nah, kemudian access to information juga bisa berkaitan dengan sharing data. Artinya apa? Artinya pihak lain yang berkepentingan mau mengakses informasi pasien, ya, data pasien, itu nggak bisa dari tempatnya, harus datang secara manual ke rumah sakit atau dikirimin datanya, tapi nggak boleh gitu ya, itu nggak bisa kalau dikirimin, tapi harus datang. Kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya apa, data apa yang harus dicari gitu ya, data apa yang kira-kira dipengeni gitu, diinginkan, yang bagian yang mana nanti akan diekstrak. Nah, itu access to information itu sangat limited, gitu ya, sangat limited. Kemudian kontrolnya juga kurang bagus, gitu ya, tidak bisa sharing juga. Kemudian bahkan ya bisa dibilang pasien juga nggak bisa mengakses datanya, gitu ya. Padahal data itu, informasi kesehatan itu punya pasien, gitu ya, tapi rekam medisnya tetap milik rumah sakit. Informasi dan datanya itu punya pasien loh, gitu ya. Masa pasien aja nggak bisa, gitu ya, dapat aksesnya. Nah, ini kan dipertanyakan. Nah, selain itu, gitu ya, ada data reliability. Artinya banyak data dan informasi kesehatan yang tidak lengkap. Adanya yang duplikasi, gitu ya, double entry dan sebagainya. Kemudian ada salah input, ada yang error, ada parsial, gitu ya. Kemudian formatnya juga tidak terstandar sehingga menghasilkan bias, gitu ya. Ini datanya nggak bisa dipakai nih, nggak bisa dipercaya, gitu ya. Data reliability itu maksudnya ke situ.
datanya tidak dipercaya karena apa? Karena tadi tidak lengkap, duplikasi, salah input, error, formatnya tidak standar gitu ya. Sehingga datanya ini bisa dibilang unused data, gitu ya, data yang tidak bisa digunakan. Kemudian yang keempat, tantangannya adalah interoperability. Artinya data pasien itu belum terintegrasi dengan baik. Misal ketika perusahaan asuransi ingin mengambil riwayat klaimnya si pasien X, maka itu tidak bisa dilaksanakan langsung secara otomatis kecuali sebelumnya menggunakan asuransi tersebut. Tapi kalau misalkan ternyata mau digunakan oleh perusahaan asuransi swasta yang lain gimana? Nggak bisa, gitu ya. Datanya belum terintegrasi, masih terfragmentasi, tidak tersentral, sehingga ketika mau narik data itu nggak bisa utuh. Gitu ya. Bayangkan kalau misalkan teman-teman punya dua asuransi, gitu ya, punya dua asuransi, satu BPJS, satu adalah misalkan Aya lah, gitu ya. Saya plesetin ya, saya nggak mau bawa merek, gitu ya. Saya plesetin jadi Aya, gitu ya. AYA ya, bukan AIA, bukan, atau AXA bukan, tapi AAYA, Aya, gitu ya. Aya atau ada lah. Nah, kita pengen melihat riwayat catatan riwayat pasien supaya tidak terjadi fraud, gitu ya. Maka si BPJS Kesehatan itu bisa mengkoreksi atau bisa mereview ya, bukan mengkoreksi, mereview riwayat pengobatan yang di perusahaan Aya. Dan Aya juga bisa melihat catatan pengobatan di BPJS misalkan, gitu ya. Tapi tentunya dengan restriction khusus, dan tidak semua orang bisa membuka ya. Kalau misalkan semua orang bisa membuka itu gawat itu, gitu ya. Nah, jadi harusnya gitu ya, catatan pasien, catatan riwayat perkembangan pasien itu bisa dibuka oleh atau bisa di-sharing gitu ya oleh pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini bisa saja nanti pihak asuransi gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak ada fraud, mencegah fraud gitu ya, mencegah penyalahgunaan, mencegah kecurangan gitu ya, mencegah penipuan. Kan rata-rata di dunia asuransi yang paling banyak terjadi adalah fraud gitu ya, kecurangan, penipuan dan sebagainya, pemalsuan dokumen itu masuk ke dalam fraud juga. Nah ini yang kita tidak inginkan gitu, kita harus hindari. Ini tantangannya, interoperability-nya gitu ya. Data centernya itu terpisah-pisah, belum menjadi satu, datanya itu terfragmentasi di rumah sakit. Misalkan saya pernah berobat di Bandung. Kemudian saya juga pernah berobat di Depok. Nah, catatan riwayatnya itu tidak terintegrasi. Di Bandung ada sendiri khusus gitu ya. Di Depok juga ada. Nah, ini nanti ke depannya ini nggak bisa seperti itu. Gitu ya, harus bisa sharing. Harus bisa saling berinteraksi gitu ya antara satu data dengan data yang lain. Selanjutnya tantangan yang kelima adalah manajemen dan governance. Gitu ya, berkaitan dengan pengelolaan data dan penyimpanan data, termasuk dalam hal ini adalah kebijakan data kesehatan. Nah, di Indonesia sendiri itu masih belum maksimal ya, bahkan kebijakannya itu bisa dibilang masih parsial di tingkat kementerian. Artinya Kementerian Kesehatan punya kebijakan gitu ya, di BPJS Kesehatan punya kebijakan, Kementerian Kesehatan belum punya big data, BPJS Kesehatan sudah punya big data, tapi ngesinkronisasi datanya itu belum ada. Secara universal itu belum ada. Gitu ya. Baru sebatas NIK misalkan. NIK kalau kita lihat data kependudukannya ada, tapi kalau data kesehatannya belum ada. Antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri itu belum tersinkron. Gitu ya. Hampir sama tadi dengan interoperability gitu ya. Tapi kalau dalam hal ini berkaitan dengan kebijakannya. Kebijakannya itu belum mengatur secara universal. Gitu. Termasuk salah satunya adalah dalam penyediaan SDM. Ini yang akan berdampak langsung nanti gitu ya di dalam proses teknisnya. Implementasi secara langsungnya seperti apa. Karena big data itu sendiri
butuh SDM yang bukan main gitu ya, artinya bukan cabutan gitu, tapi memang benar-benar dia paham di dalam big data itu sendiri gitu ya. Belum tentu orang teknik informatika paham big data, belum tentu orang sistem informasi paham big data, belum tentu orang yang ilmu komputer paham big data gitu ya. Tapi kalau orang yang sudah di training, orang yang sudah memiliki kemampuan yang sangat mumpuni gitu ya dalam big data, itu pasti bisa gitu ya. Tapi orang IT secara general belum tentu paham big data itu apa gitu ya. Dan yang keenam terakhir adalah tantangannya adalah proses dalam implementasi big data itu tidak langsung membuahkan hasil. Artinya apa? Artinya ini hasilnya itu bukan ke arah revenue ya, tapi tujuan gitu ya. Tidak langsung membuahkan tujuan atau tidak langsung mencapai tujuan gitu. Ada prosesnya. Prosesnya itu terdiri dari pengumpulan data cleaning gitu ya, sampai data visualisasi itu membutuhkan waktu gitu ya. Analisis data itu gitu ya, kalau datanya itu belum tergabung dengan baik gitu ya, atau belum tersistem dengan baik, itu pasti akan membutuhkan waktu. Berbeda halnya ketika datanya itu sudah ada banyak, sistemnya sudah terkelola dengan baik, maka untuk analisis data itu bisa dilaksanakan dalam hitungan menit udah ada keluar, dalam hitungan jam udah keluar, informasinya udah keluar, sehingga nanti akan berdampak pada pengambilan keputusan. Kalau hasil pengolahan datanya lama, maka pengambilan keputusan juga lama gitu ya. Proses bisnisnya akan lama terhambat, sehingga keuntungan pun akan terhambat gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya peluang dalam pengimplementasian big data kesehatan di Indonesia, setidaknya gitu ya, setidaknya saya catatkan 5. Pertama, Indonesia itu sudah punya yang namanya Renstra dalam digitalisasi kesehatan. Hal ini dikonkretkan gitu ya, direalisasikan dengan Kementerian Kesehatan membentuk task force gitu ya, artinya tim kerja khusus yaitu DTO, Digital Transformation Office. Itu setiap kementerian pasti punya gitu ya, DTO, Digital Transformation Office. Dan Kemenkes dalam hal ini sudah punya gitu ya. Teman-teman pasti punya aplikasi Peduli Lindungi. Nah, itu adalah salah satu produk dari DTO, gitu ya, Digital Transformation Office. Nanti kedepannya rekam medis akan elektronik semua, bisa terintegrasi dan sebagainya, gitu ya. Itu sudah ada di dalam Renstra-nya, sudah ada. Nah, yang kedua, ekosistem digital di Indonesia semakin bertumbuh, gitu ya. Artinya apa? Di Indonesia itu sudah muncul gitu ya, ekosistem ini adalah lingkungannya. Ketika kita mau menerapkan yang namanya digital gitu ya, banyak data center, banyak penyedia hosting dan sebagainya, kemudian banyak yang nawarin infrastruktur gitu ya, Google Cloud, Amazon gitu ya, Alibaba dan sebagainya, itu sudah banyak, dan banyak komunitas-komunitas yang tumbuh gitu ya seiring dengan munculnya big data. Ada training gitu ya, ada sertifikasi dan sebagainya. Nah, di Indonesia sudah mulai tumbuh, bahkan di Indonesia itu sudah banyak bootcamp gitu yang melahirkan para ahli data science atau data analis. Itu sudah mulai tumbuh, dan ini menjadi peluang gitu ya, peluang bagi Indonesia supaya ke depan kita bisa menyongsong data itu bisa dalam bentuk digital. Kemudian yang ketiga, di internet di luaran sana itu banyak tools gratis dalam pengelolaan big data. Contohlah Spark gitu ya. Kemudian ada Hadoop gitu ya. Itu semua gratis dan bisa diinstal gitu ya, atau bisa digunakan oleh siapapun. Yang penting dia sudah paham gitu ya bagaimana pengoperasiannya. Gitu. Dan itu free, benar-benar free. Gitu ya. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan peluang tersebut supaya kita bertransformasi ke digital. Dan yang keempat gitu ya, sudah bermunculan hackathon ini
adalah suatu event, gitu, suatu event ini berkaitan dengan teknologi, entah itu ide kreatif dan inovatif, gitu ya, ataupun itu berkaitan dengan buat aplikasi, gitu ya, dan sebagainya, buat project dan sebagainya, sehingga nanti akan ada seleksi kira-kira mana yang bagus, gitu ya, prospeknya mantap, kemudian ini layak nih untuk diimplementasiin. Nah, hackathon ini banyak, gitu ya, karena tadi ekosistemnya udah tumbuh, gitu ya, banyak lingkungannya sudah mulai dibangun, gitu ya, di Indonesia, ekosistemnya, komunitasnya banyak, toolsnya gratis. Nah, tinggal sekarang SDM-nya yang memanfaatkan itu dan difasilitasi oleh pemerintah, oleh swasta, muncul yang namanya hackathon. Hackathon ini nanti fungsinya memunculkan SDM yang berkualitas, gitu ya, inovatif, kreatif, gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka ini bisa menjawab permasalahan yang ada di Indonesia, khususnya dalam berkaitan dengan kesehatan, gitu ya. Dan ini pun berdampak, gitu, berdampak pada kebutuhan digitalisasi di Indonesia. Ini semakin banyak, gitu ya. Konkretnya apa? Banyak aplikasi kesehatan sekarang bermunculan, gitu ya. Ada mulai dari Halodoc, gitu ya, kemudian Sehatku, kemudian ada apa lagi ya? Pokoknya dok-dok ya, sehat-sehat gila dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu adalah salah satu platform aplikasi kesehatan yang muncul karena ada tantangan, karena ada peluang, gitu ya, peluang di Indonesia. Ekosistem digital sudah bertumbuh, banyak toolsnya gratis, kemudian banyak training juga, gitu ya, dan banyak event-event tertentu, gitu ya, yang bisa dibilang ini ada ajang untuk mengasah kemampuan. Dan akhirnya apa? Akhirnya muncullah ide-ide kreatif, ide-ide inovatif di dalam membuat aplikasi kesehatan, gitu. Aplikasi kesehatan itu tidak harus dalam bentuk kayak detik.com gitu, nggak harus dalam bentuk kayak gitu ya, nggak harus dalam bentuk web atau informasi kesehatan, nggak harus. Tapi ada aplikasi kesehatan yang lain, misalkan seperti screening, gitu ya, screening kesehatan dan sebagainya, itu sudah bermunculan. Dan kita harus apresiasi, gitu loh. Ini Indonesia, komunitasnya banyak digitalnya, gitu ya. Pemudanya itu luar biasa. Nah, sekarang kita tinggal mau nggak nih kita memanfaatkan itu semua. Kebijakan lagi disusun, gitu ya, maklum, gitu ya, Indonesia suka telat, gitu ya. Jadi mau tidak mau Indonesia kebijakannya agak molor, gitu ya. Orang lain sudah 10 langkah, kita baru melangkah 1 kali, gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, gitu ya. Yang penting renstranya sudah ada, gitu. Ini capaiannya 2024 mau ngapain, gitu ya, 2030 ngapain, itu udah ada. Tapi kebijakannya belum, gitu ya. Ya sabar, gitu ya. Di Indonesia mah harus banyak-banyak sabar lah. Ya, baik. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, gitu ya. Jika ada pertanyaan ataupun saran, gitu ya, silahkan diketik, gitu ya, ketik di komennya di bawah, gitu ya, di kolom komentar, nanti akan saya balas, gitu ya, insya Allah. Oke, semoga bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.